Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah dasar elektronika dan kelistrikan otomotif. Pada kali ini kita akan membahas tentang fuse ya. Cara menentukan ukuran fuse pada suatu rangkaian kelistrikan, terutama di bidang otomotif ya. Simak video ini sampai selesai ya. Sekarang sekring, kita membahas tentang sekring. Ini perhitungan tadi, P sama dengan I kali V, kemudian ada juga V sama dengan I kali R, PIV dan VIR gitu ya. Anda ingat-ingat, itu ada hubungannya dengan komponen kecil ini. Ini sangat-sangat krusial, berperan sangat penting dalam kelistrikan kendaraan. Bahkan kalau mobil Anda motor bensin, ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena motor bensin itu butuh percikan busi untuk menyalakan mesin. Kalau kelistrikannya nggak bener, nggak bakal bisa hidup dia. Sekring itu apa? Untuk mengamankan rangkaian arus listrik ya. Kata kuncinya mengamankan rangkaian listrik di dalam sistem agar terhindarkan dari arus pendek atau biasa disebut dengan short circuit atau bahasa Jawanya konsleting. Cara kerja sekring gimana? Yang bentuknya mungil seperti ini ya, sangat-sangat mini sekali. Ini jari Anda, kuku Anda, kuku manusia itu segini. Ini yang dia pegang bukan sekring, ini relay. Sekring itu yang kecil-kecil ini ya, warna merah, warna kuning, warna hijau ada juga, dan macam-macam. Sekecil ini. Ini kalau Anda buka kap mobil Avanza atau Kijang, kita punya prakteknya nanti. Itu ada fuse box. Fuse box itu apa? Fuse box adalah rumah fuse. Jadi kumpulan dari berbagai macam fuse. Satu fuse ini beda-beda fungsinya ya. Ada satu fuse untuk ngontrol, untuk mengamankan lampu kepala, ada yang buat klakson, ada yang buat ECU bagi yang sudah EV itu, ada juga. Jadi berbagai macam. Ada untuk audio bermacam-macam gitu ya. Jadi cara kerjanya adalah jika terjadi hubungan singkat, maka sekring akan bunuh diri ya. Daripada dia membunuh kendaraan utuh satu unit dengan cara terbakar, kan kalau konslet dia terbakar, plasmen ketemu thread tanpa hambatan, itu akan menimbulkan panas. Daripada mobil Anda terbakar, mending fuse atau sekring yang bentuknya imut-imut lucu ini dan harganya murah, mungkin 10 ribuan harganya atau 5 ribuan, dia akan pilih bunuh diri dengan cara memutuskan hubungan kelistrikan di dalam sistem. Cara bunuh dirinya gimana? Kita lihat fuse ini ya, warna biru ini. Ini terlihat bahwa di dalam sini tuh ada logam tipis bentuknya seperti ini. Ini saya gambar. Nah, ini kalau terjadi konsleting ditandai dengan arus yang mengalir padanya ini melebihi 15 ampere sesuai spesifikasi ya. Melebihi 15 ampere, maka plat kecil di dalam sini atau logam di dalam sini dia akan terbakar atau putus, bunuh diri dia, membunuh dirinya sendiri. Setelah itu ya sudah, aman saja, cuman lampu Anda mati. Katakanlah kalau ini fuse untuk lampu kepala, lampu Anda mati, Anda cari tahu dari mana ya. Oh, fuse-nya putus. Nah, fuse putus, Anda ganti lagi dengan fuse baru, putus lagi, itu artinya ada yang konslet. Cari tahu di mana letak kabel plusmen itu terhubung di mana, gitu ya. Itu fungsi dari sekring. Kok bisa sih nilainya beda-beda? Katakanlah ada 10 ampere, ada 40 ampere, ada 25 ampere. Kenapa sih kok nggak disamakan satu ukuran aja gitu loh? 10 ampere semuanya, biar kita nggak bingung, repot, pusing. Terus di toko pun nggak ada pertanyaan, Mas beli sekring kayak gini, ukurannya berapa? Nggak usah pakai pertanyaan gitu, pokoknya sekring gitu aja. Nah, kenapa ukurannya bisa beda-beda? Itu ditentukan dari masing-masing beban sekring tersebut. Lampu kepala butuh 2, masing-masing tadi 35 watt katanya kalau Osram, 35 watt tambah 35 watt ya 70 watt. Itu sekringnya akan berbeda dengan lampu kendaraan yang cuma butuh lampu kepala 1 ya. Makanya beda-beda. Itu lampu klakson beda lagi, klakson Denso yang keong katakanlah wattnya berapa ya, 50 watt katakanlah, itu pasti akan ditambahi sekring yang berbeda-beda ukurannya. Nah, kesalahan dalam penghitungan kebutuhan sekring yang pertama akan bisa membuat kalau terjadi konslet
itu sekring nggak akan terputus, bisa terbakar. Yang kedua, kalau Anda terlalu kecil dalam membeli ya, yang dibutuhkan itu sekring sebesar 30 ampere katakanlah. Anda beli ini yang warna merah yang 10 ampere, jelas itu putus lagi sampai 100 kali. Anda beli 100 biji fuse ukuran 10 ampere, Anda pasangkan terus bakalan putus lagi gitu. Karena idealnya fuse-nya 30 ampere, nah, kok cuma Anda kasih 10 ampere, ya dia dilintasi arus 30 ampere atau 15 ampere aja dia udah putus gitu ya. Oke, soal paralel ini adalah contoh kita mau menentukan berapakah fuse atau sekring yang harus dipasangkan di dalam rangkaian tersebut. Oke, di sini ada lampu ya. Ini lampu, ini beban 1, 2, 3, 4, ada 4 buah lampu ya. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 ya, itu sama nilainya 10 watt. Jadi Anda tahu di materi kita sebelumnya memang lampu itu selain ada spesifikasi dipasang di voltase berapa ya, dipasang di voltase 12 volt. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi dia itu mengkonsumsi daya sebesar berapa watt. Nah, kebetulan di sini dayanya adalah 10 watt. Yang ditanyakan adalah berapakah fuse ya. Fuse itu di sini ya. Berapakah fuse atau sekring yang harus dipasangkan di dalam rangkaian tersebut? Oke. Kita tahu, mari kita kerjakan sama-sama. Kita tahu 10 watt ini kita cari dulu pakai rumus yang namanya P sama dengan I kali F ya. PIF ya. Kita cari P 10 watt dipasang pada tegangan 12 volt ya. P-nya 10 watt, kemudian voltasenya 12. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa arus yang melewati lampu tersebut. Oke. Ingat Anda rumus ini ya, PIF ya. P sama dengan I kali F. Nah, P-nya udah ketemu 10 watt, udah diketahui. I-nya yang nanti akan kita cari, V-nya 12 volt. Oke. Untuk mencari I sama dengan 10 dibagi 12. Hasilnya berapa? Kita pakai kalkulator di sini ya. 10 dibagi 12. 0,83. 0,83 ampere. Oke. Ketemu ya. Jadi masing-masing lampu yang wattnya tadi 10 watt itu dia mengkonsumsi arus sebesar 0,83 atau arus yang mengaliri lampu tersebut adalah 0,83 ampere. Oke, jadi arus di lampu 1 ini 0,83 nanti ya. Kemudian arus di lampu 2 di sini 0,83. Arus di lampu ketiga ini adalah sama 0,83. Begitupun juga arus di lampu keempat 0,83. Nah, rumus mencari I total ya, kita harus tahu dulu I totalnya berapa ini. I total adalah arus yang mengalir dalam satu rangkaian ini ya. I totalnya adalah jumlah keseluruhan arus yang mengalir pada lampu ini. Kenapa bisa ditambah? Karena ini paralel. Oke. I total kalau kasusnya adalah paralel, jadi I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 ditambah dengan I4. Oke. Jadi 0,83 ditambah 0,83 ditambah 0,83 ditambah 0,83 sama dengan I totalnya berapa? Hasilnya adalah 3,32 ampere. Nah, maksudnya 3,32 ampere ini adalah arus yang mengalir dari positif ke negatif, itu derasnya arusnya itu sebesar 3,32 ampere. Oke. Jadi ketemu I totalnya ya. Oke. Setelah ini gimana? Belum selesai. Kita mau menentukan ukuran fuse.
ukuran fuse itu gimana? Nah, rumus yang biasa kita gunakan adalah I total dikali 2 sama dengan berapa? Jadi 3,32 ini 3,32 dikali 2 hasilnya 6,64 ampere. Oke, ingat-ingat ya, hasilnya adalah 6,64 ampere. Selesai Pak? Belum. Pertanyaannya, kenapa kok harus dikali 2? Kok nggak langsung aja Pak? Kan cuma butuh 3,32 ampere ya. Kan hanya butuh 3,32 ampere. Nah, ini untuk mengatasi beban-beban di mana seperti beban pemanas, contohnya filamen katakanlah, atau motor, terutama motor ini. Jadi saat start pertama kali dia hanya butuh arus misalkan 3,32 ampere secara teoretikal ya. Tapi saat dia start pertama kali, sebuah motor itu dia butuh kurang lebih 2 kali lipat dari arus teoretikalnya. Mungkin 1,5 atau 2 kali lipatnya gitu saat start awal. Itulah kenapa kalau Anda menghidupkan hair dryer di rumah Anda, hair dryer atau mungkin pompa air jet pump yang bobotnya besar, itu seakan-akan lampu rumah Anda itu seperti redup sejenak gitu. Terus dia nyala terang lagi. Itu karena beban kejut ya, itu beban kejut. Pertama kali dia akan membutuhkan arus lebih, mungkin 1,5 sampai 2 kali lipatnya dari arus teoretikalnya, itu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kalau Anda membuat fuse tepat pada 3,32 ini, nah kemungkinan begitu. Ini kalau lampu mungkin aman, tapi kalau nanti motor ya, motor DC atau pemanas, itu ada kemungkinan fuse-nya itu putus gitu loh. Padahal nggak ada yang konslet, ya putus karena perhitungannya itu memang harus minimal dikali dengan 2. Oke, sekarang ketemu I total dikali 2 6,64 ampere. Nah, maka fuse yang dibutuhkan berapa? 6,64 ampere. Sayangnya angka 6,64 ampere itu tidak tersedia di pasar. Oke. Nih saya perlihatkan di sini. Berikut ini adalah beberapa ukuran fuse yang tersedia di pasaran. Pabrik itu bikinnya ada yang dari 7,5 ampere, kemudian ada 5 ampere, ada 10 ampere, 15 ampere. Nah, nggak ada angka koma-komanan ya. Semuanya genap ya. 0,6 itu nggak ada. 7,5 ampere ada, 25 ampere ada, 20 ampere ada, 30 ampere ada, 40 ampere ada, gitu ya. Sekarang tadi kan I totalnya kita ketahui angkanya 6,64 ampere ya. Sekarang Anda cari 6 nggak ada, 7 nggak ada. Nah, cari nilai terdekat, kemudian pilih nilai tertinggi gitu ya. Jadi pilihannya jatuh kepada fuse dengan ukuran 7,5 ampere. Jadi di sini ada dua pilihan. Ada 7,5, ada 5 ampere. Kalau Anda pasang 5, ya kurang cocok karena antara 6 ini nilai terdekat ada angka 5, ada angka 7. Anda pilih di 5 ya nanti rawan putus gitu ya. Ini jangan dipilih, pilihlah yang angka 7. Adanya 7,5, ya sudah pilih itu aja. Karena nilai terdekatnya itu, ya. Sampai sini paham ya? Oke, itu soal paralel. Nah, soal paralel caranya ada satu lagi. Ini cara pertama. Nah, cara kedua seperti ini. Jadi seperti biasa, lampu itu punya spesifikasi 10 watt ya. Saya di sini 10 watt, oke. Nah, di tiap-tiap lampu ini kan sudah diketahui arus yang mengalir berapa tadi. Arus yang mengalir di tiap lampu dengan spesifikasi 10 watt ini adalah 0,83 ampere gitu ya. 0,83 ampere. Oke. Sekarang lampu ini Anda cari kalau diganti dengan sebuah resistor, nilai resistornya berapa? R1, R2, R3, R4. Oke. Kemudian dari sini Anda cari yang namanya R total.
R total kalau paralel gimana? Seper R total tambah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Ketemu kan? Nanti R totalnya itu dibalik nanti ya. Oke, seperti biasa kalau Anda lupa cara ini, lihat saja di video sebelumnya gitu ya. Ketemu R total ya. Oke, kemudian Anda pakai rumus V sama dengan I kali R. Yang hendak Anda cari kan I-nya, betul kan ya? Maka rumusnya menjadi V dibagi dengan R total itu. Ketemulah I totalnya berapa ampere gitu ya. Ini cara kedua. Lebih mudah mana? Cara pertama atau cara kedua? Itu pilihan Anda itu. Coba Anda kerjakan berapa tadi nilai fuse-nya, I totalnya, pakai cara 1 atau pakai cara 2 gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan fuse atau sekring yang harus dipasang pada rangkaian ini? Ingat, ini adalah soal rangkaian seri. Seri itu dijejer atau direnteng gitu loh ya. Satu jalur ini. Keempat buah lampu ini wattnya sama, yaitu adalah 10 watt. Oke. 10 watt ini tadi kita ketahui pakai rumus P sama dengan I kali V. Oke. Jadi P-nya 10 watt, I-nya nanti kita cari, kemudian voltasenya 12. Nah, lewat rumus ini kita ketahui bahwa tadi ketemu 0,83 ampere. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu I total yang mengalir di arus ini berapa? I-nya berapa? I totalnya. Oke, sekarang kita cari per lampu ini dia butuh berapa ampere. Oke, 0,83 ampere, 0,83 ampere, 0,83 ampere, dan 0,83 ampere. Oke. Nah, cara pertama di sini adalah seperti ini. Untuk bisa mencari I total, ya, seper I1 ditambah seper I2 ditambah 1 per I3 tambah 1 per I4. Hasilnya berapa? Oke. Rumusnya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat di sini 0,83 itu sama aja berapa? Kan sama aja angka 83 dibagi dengan 100, ya kan? Betul kan? 83 dibagi 100 hasilnya kan 0,83 ampere, betul kan? Oke, sekarang ini minta dibalik ya. Minta dibalik nilainya. Oke. 83 per 100 ini kalau dibalik berapa? Dibalik, diubah. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berapa? Kan 100 per 83, betul ya? Oke. Kita tulis aja di sini. Kan sama aja ini dibalik. 100 per 83 ditambah dengan 100 per 83 ditambah dengan 1 per 100 per 83 ditambah dengan 100 per 83. Oke, sama ini I total. Oke, kemudian jumlah penyebutnya tetap kan, kalau pertambahan kayak gini tetap 83, pembilangnya yang kita tambah 2, 3, 4, 100 tambah 100 tambah 100, 400. Ini seper, ingat ini masih seper I total. Oke, lalu hasilnya berapa? Hasilnya Anda balik juga, I total per I, jadi 83 dibagi dengan 400, hasilnya berapa? Pakai kalkulator kalau nggak bisa. 83 dibagi dengan 400, 0,2, 0,20 ampere. Oke, maka arus yang mengalir pada satu rangkaian ini adalah 0,2 ampere. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Berapakah fuse atau sekring yang harus dipasang di dalam rangkaian ini, gitu ya. Ingat, fuse, kebutuhan fuse adalah I total dikali dengan 2.
I totalnya berapa? 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 ampere. Gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan fuse minimal 0,4 ampere. Nah, di pasaran itu ada 0,5 ampere fuse-nya dan ada 1 ampere. Anda bisa milih 0,5 gitu ya. Paling dekat itu 0,5 gitu ya. Itu soal seri. Sama juga cara kedua ini seperti yang tadi, kalau lampunya sama-sama ukurannya 10 watt ya, nanti lampu ini, lampu yang memiliki lampu yang dilewati arus 0,83 ampere ini, dia kalau diganti resistor berapa gitu ya. Dia ada R1, R2, R3, R4. Anda jumlahkan dulu ini ya. R totalnya berapa? Kalau diganti dengan satu buah resistor ini jadi berapa? Ingat R total kalau rangkaian seri gimana? Tinggal tambah aja R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 ditambah dengan R4. Oke. Hasilnya kan jadi berapa ohm gitu kan. Nah, lewat rumus V sama dengan I kali R ya, tentukan berapa I total yang mengalir dalam rangkaian ini gitu ya. Kalau ini tegangannya 12 volt ya, 12 volt dibagi dengan R total yang Anda cari gitu. Oke. Silahkan Anda coba apakah menggunakan rumus nomor 2 ini nilainya sama ataukah tidak. Oke, mari kita buktikan. 0,83 ampere. Oke, karena 10 watt dan ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa spesifikasi resistansi yang ada di sini? R-nya berapa? Oke, pakai rumus V kali R. V sama dengan I kali R. Kalau V-nya 12, I-nya 0,83, berapakah R-nya? R sama dengan 12 volt dibagi dengan 0,83 ampere. R-nya berapa? R-nya adalah 14,4 ohm gitu ya. Masing-masing lampu ini memiliki resistansi sebesar 14,4 ohm gitu ya. Nah, resistornya ada 4, jumlah semua. Jadi R total ya, 14,4 dikali 4 karena jumlahnya 4. Hasilnya berapa? 57,623 ohm ya. Oke, di sini kita tulis 57,62. Dah gitu aja ya. Oke. Nah, lewat rumus ini kita masukkan 12 volt dibagi dengan 57,62 ohm. Hasilnya berapa? Pakai kalkulator. 12 dibagi 57,62. Hasilnya sama. 0,20 ampere. Oke. Jadi ini adalah I totalnya. Nah, kembali lagi fuse-nya itu rumus fuse. Dia tuh minta 2 kali lipat dari I totalnya. 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 ampere. Carilah fuse dengan ukuran yang mendekati ini tapi di atasnya ya. Mendekati itu kan ada di bawahnya, misalkan 0,3 kalau ada, tapi kenyataan nggak ada. Yang ada 0,5 terus kemudian 1 ampere dan selanjutnya. Oke, seperti itu, paham ya? Oke, seperti itulah tentang menentukan ukuran fuse pada suatu rangkaian kelistrikan sederhana. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.